Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena telah mengklik video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk memberikan like dan juga komennya. Dan selamat menyaksikan episode kali ini. Pada tanggal 10 Oktober 2012, seorang anak ditemukan tewas gantung diri di rumahnya di Port Coquitlam, British Columbia, Kanada. Dia adalah Amanda Todd, seorang gadis berusia 15 tahun yang merupakan kelahiran tahun 96. Ia melakukan bunuh diri setelah seorang membujuknya untuk berfoto tanpa busana dan diteror oleh pelaku hingga ia mengalami perundungan. Dan inilah Bullies Never Dies season kedua. Kisah Amanda ini pertama kali diketahui setelah ia memposting sebuah video pada tanggal 7 September 2012 di platform YouTube yang berdurasi 9 menit dan diberi judul My Story, Struggling, Bullying, Suicide, and Self-Harm melalui akun YouTube-nya The Somebody to Know yang menunjukkan dia menggunakan serangkaian kartu flash untuk menceritakan pengalamannya diintimidasi. Video tersebut menjadi viral setelah kematiannya pada 10 Oktober 2012 dengan situs berita di seluruh dunia yang terhubung ke videonya. Dalam video tersebut, Amanda menulis bahwa ketika dia berada di kelas 7, sekitar waktu yang sama dia tinggal dengan ayahnya, dia menggunakan obrolan video untuk bertemu orang baru melalui internet dan menerima pujian atas penampilannya. Kemudian seseorang membujuknya untuk foto tanpa busana dan orang itu memerasnya menggunakan foto itu. Amanda menulis bahwa saat liburan Natal 2010, polisi memberitahunya bahwa foto itu telah beredar di internet. Dia menulis bahwa dia mengalami kecemasan, depresi, dan gangguan panik karena dieksploitasi secara seksual melalui online dan ditindas di dunia maya. Setahun kemudian, pemeras Amanda muncul kembali. Ia membuat profil Facebook yang menggunakan foto topless sebagai gambar profilnya dan menghubungi teman sekelas Amanda di sekolah barunya. Sekali lagi, Amanda dirundung oleh teman sekelas di sekolah barunya. Akhirnya, ia pun pindah sekolah untuk yang kedua kalinya. Kemudian, di sekolah barunya, 16 orang merundung Amanda di sekolah, menghinanya, dan meninju Amanda hingga ia jatuh ke tanah dan ditemukan terbaring di selokan oleh ayahnya. Setelah serangan itu, Amanda mencoba untuk bunuh diri dengan meminum pemutih. Namun, selamat setelah dilarikan ke rumah sakit untuk memompa perutnya. Itu membunuh saya dan saya pikir saya akan benar-benar mati, tulis Amanda dalam videonya. Setelah kembali ke rumah, Amanda menemukan pesan-pesan kasar tentang upaya bunuh dirinya yang diposting ke Facebook. Pada bulan Maret 2012, keluarganya pindah ke kota lain untuk memulai hidup baru. Sang pelaku diduga menyamar di sekolah Amanda hingga akhirnya ia mengumpulkan nama-nama orang dan mengirimkan video Amanda ke sekolah barunya, termasuk ke siswa, guru, dan juga orang tua murid. 6 bulan kemudian, pesan dan pelecehan masih terus berlanjut dan masih diposting ke situs jejaring sosial. Dengan memburuknya kondisi mental Amanda, dia mulai menyayat tangannya. Meskipun meminum antidepresan yang diresepkan dan menerima konseling, dia overdosis dan dirawat di rumah sakit selama 2 hari. Amanda diejek oleh siswa lain di sekolahnya karena nilainya yang rendah dan karena waktu yang dia habiskan di rumah sakit untuk mengobati depresi beratnya. Tidak terlalu membantu setelah dia keluar dari rumah sakit baru-baru ini. Beberapa anak mulai memanggilnya Siko dan mengatakan dia dirawat di rumah sakit jiwa, kata ibunya. Ibunya berkata lagi, dia pergi ke rumah sakit, dia menjalani terapi dan dia menjalani konseling. Dia dalam kondisi yang baik, namun pada hari dia keluar, hal itu terjadi. Saya menggelengkan kepala dan berpikir, apakah mereka tidak berpikir seandainya itu yang terjadi kepada mereka? Saya juga berpikir, kenapa sih anak-anak zaman sekarang sejahat itu? Pada 10 Oktober 2012, jenazah Amanda ditemukan tergantung di rumahnya. Pada saat kematiannya, Amanda adalah siswa kelas 10 di Sabe Secondary di Coquitlam, Kanada.
sebuah sekolah yang melayani siswa yang pernah mengalami masalah sosial dan perilaku di lingkungan pendidikan sebelumnya. Kelompok anti eksploitasi anak menyatakan bahwa pada bulan November 2011, seseorang melaporkan bahwa gambar Amanda beredar di internet. Pada bulan April tahun 2014, dilaporkan bahwa pihak berwenang Belanda mendakwa seorang pria berusia 35 tahun yang memiliki kewarganegaraan ganda Belanda dan juga Turki dengan penyerangan tidak senonoh dan kepemilikan pornografi anak. Aiden Coban atau pelaku yang diidentifikasi ini diketahui melakukan pemerasan terhadap anak-anak lain selain Amanda. Namun dia menulis surat resmi yang menyangkal bahwa ia terlibat dalam kasusnya Amanda. Kasus Coban disidangkan pada bulan Februari 2017 dan berakhir pada 16 Maret 2017. Ia menghadapi 72 dakwaan penyerangan seksual dan pemerasan di Belanda yang melibatkan 39 korban. Di antaranya 34 perempuan dan juga 5 laki-laki di berbagai negara seperti Inggris, Kanada, Norwegia, dan Amerika Serikat. Yang beberapa di antaranya telah dilecehkan selama bertahun-tahun dan pada akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas penipuan dan pemerasan internet di Belanda. Ia menghadapi 5 dakwaan terpisah di Kanada terkait dengan Amanda. Nah, kasus Amanda ini tidak termasuk dari 39 dakwaan yang telah disebutkan tadi, dan diperkirakan ia akan diekstradisi ke Kanada paling cepat pada pertengahan tahun 2018 sambil menjalani hukuman Belanda 10 tahun 8 bulan. Pada bulan Desember 2019 dilaporkan bahwa pihak berwenang Kanada sedang mempersiapkan ekstradisi. Karena kendala dalam memperoleh dokumen perjalanan Coban dari pengacaranya, Robert Malwitz, ekstradisi ditunda hingga Desember 2020. Sidang Coban atas kasus Amanda dimulai di MA British Columbia pada 6 Juni 2022. Pada tanggal 14 Oktober 2022, Coban dijatuhi hukuman 13 tahun penjara oleh hakim ketua dengan alasan faktor-faktor yang memberatkan, termasuk skema pemerasan yang terencana, penyebar luasan gambar Amanda, dan kurangnya penyesalan dari Coban. Pada tanggal 19 Oktober 2012, serangkaian acara peringatan dilakukan di seluruh Kanada dan secara internasional untuk mengenang Amanda dan juga korban perundungan lainnya. Mengheningkan cipta dilakukan selama 1 menit oleh 1/4 juta siswa di Dinas Pendidikan Toronto, Kanada. Pada 18 November 2012, 600 orang berkumpul di Red Robinson Show Theater di dekat rumah Amanda untuk upacara perpisahan terakhir pada Amanda. Setelah kejadian itu, muncul banyak informasi yang mengatakan bahwa pelaku yang memeras Amanda bukanlah Coban, namun pria lain yang berusia 32 tahun. Namun, polisi mengidentifikasi bahwa itu adalah berita bohong untuk menjatuhkan orang lain menggunakan cerita Amanda. Sang ibu, Carol, mendirikan Amanda Todd Trust yang menerima sumbangan untuk mendukung program kesadaran anti-intimidasi atau anti-perundungan bagi kaum muda dengan masalah mental. Setelah adanya situs web palsu mengataskan Amanda Todd Trust, akhirnya didirikanlah organisasi nirlaba Amanda Todd Legacy. Pada bulan November 2013, Menteri Kehakiman Kanada Peter MacKay memperkenalkan RUU C-13 tentang anti perundungan siber dan pornografi, dan akhirnya RUU tersebut disahkan pada tanggal 9 Maret 2015 dan ditujukan ke semua usia. Dari kisah Amanda ini kita belajar untuk tidak dengan mudah terbujuk dari perkataan orang lainnya, apalagi sampai melakukan hal seperti itu ya. Sekali lagi ya, tentu kita tidak bisa menyalahkan Amanda dalam kasus ini ya. Pokoknya pesannya adalah berhati-hatilah dalam bertindak ya. Berhati-hatilah dengan orang, apalagi yang tidak dikenal. Mereka mungkin saja bisa memeras Anda jika Anda lengah. Sekali lagi juga kami ingatkan bahwa jika misalnya ada seorang perempuan yang mohon maaf ya dilecehkan begitu, untuk tidak terlalu cepat menyalahkan korbannya, tapi ya kita juga harus melihat pelakunya ya. Dan pesannya satu lagi adalah untuk kita agar tidak mudah merundung orang lainnya, karena perundungan itu adalah sebuah hal yang sangat mengerikan dan berakibat sangat-sangat fatal. Begitulah
kisah dari Amanda yang pernah menghebohkan dunia maya. Terima kasih telah menyelesaikan episode kali ini. Jangan lupa untuk like dan juga komen. Dan ingatlah untuk komen dengan kata-kata yang baik dan tidak menyinggung orang lain. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan episode selanjutnya dari program Bullies Never Dies season kedua ini. Dan marilah kita bersama-sama untuk mencegah perundungan dan merangkul mereka yang mengalaminya. Saya Ridha Ananda, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.